menemukan Lin Huimei. Hari ini aku akan mati di sini. Nyawa dibayarnya. Semuanya cepat datang dan lihat. Lihat ini, Lin Huimei. Dulu selama operasi, dan menyelamatkan anakku. Kemudian anakku, kondisinya kambuh. Dia hamil, dan menolak menyelamatkannya membiarkannya mati. Anakku meninggal dengan ketidakadilan seperti itu. Apakah itu benar atau salah? Jika dia hamil, kalau begitu kau tidak bisa menyelamatkan. Perusahaan Lin Huimei. Lin Huimei, keluar ke sini. Cepat keluar dari sini. Di luar sini. Anda adalah Lin Huimei yang menolak menyelamatkan nyawa. Putranya sudah tiada. Namun kamu masih bersembunyi di dalam perusahaan. Bisakah hati nuranimu menanggungnya? Dengarkan aku. Bukan berarti aku tidak ingin menyelamatkannya. Tapi aku sedang hamil. Dokter berkata bahwa melakukannya sangat mungkin. Itu menimbulkan ancaman serius terhadap nyawa. Apa masalah besar dengan hamil? Lalu mengapa kamu tidak bisa mendonor? Saya pikir kamu hanya egois. Dulu operasi itu untuk menyelamatkan nyawa. Itu hanya untuk mencari ketenaran. Sekarang putraku sudah tiada. Kamu tidak peduli lagi, benarkah begitu? Saudara-saudara, kalian lihat, dia masih menggunakan kehamilan sebagai alasan. Dulu operasi adalah untuk menyelamatkan nyawa. Mengapa dia tidak memikirkan tubuhnya bermasalah? Sekarang nyawa seseorang dipertaruhkan. Dia hanya ingin lepas tangan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Istri saya sangat sulit hamil. Anak ini adalah yang saya tunggu selama 5 tahun. Dan akhirnya didapatkan. Begitu ada bahaya. Akan sulit baginya untuk hamil lagi. 5 tahun? Apa itu 5 tahun? Ya, putraku berusia 25 tahun. Masih muda. Bagaimana kamu bisa melihat tanpa dasar? Putraku meninggal. Di mana hati nuranimu? Bahkan jika kamu tidak bisa mendonor, setidaknya bantu kami memikirkan solusi. Tepat sekali. Dia orang yang pernah kamu selamatkan. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Biar ku beritahu sesuatu. Dia melakukan ini dengan sengaja. Dia tahu penyakit lama. Putraku akan kambuh. Jadi dia memalsukan kehamilan dan menghindarinya. Dia hanya tidak tahan melihat keluarga kami baik-baik saja. Jika Anda bertanya kepada saya, seluruh masalah ini sangat mencurigakan. Bagaimana mungkin semuanya begitu kebetulan? Saya yakin mereka sudah merencanakan ini sejak lama, berniat untuk memutuskan hubungan. Kami menanggung biaya Xiangyan, semua biaya pengobatan. Kami menghabiskan lebih dari 100.000 secara total. Bagaimana kamu bisa bilang saya tidak membantunya? Kamu pikir puluhan ribu yuan cukup untuk mengusir kami? Nyawa putraku, bahkan 100 juta milikmu, tidak bisa membelinya kembali. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kematian putraku itulah yang benar-benar keterlaluan. Aku akan membuat kalian berdua, pasangan tercela ini, membayar nyawa putraku. Kamu harus membayar nyawa putraku. Ketika kata-kata gagal tindakan mengambil alih, jadi inilah yang disebut pasangan dermawan, wajah aslinya. Pembunuhan. Semuanya datang dan lihat. Mereka tidak mau membayar dengan nyawa mereka atas pembunuhan ini. Bagaimana bisa seperti itu? Pukul dia. Orang berdarah dingin seperti itu harus membayar harganya. Hari ini kita harus melenyapkan momok ini dari masyarakat. Mereka pantas diberi pelajaran. Hari ini kita harus Pukul. Lepaskan. Lepaskan, hentikan. Hentikan. Semuanya datang ke sini dan lihat ini. Pukul. semuanya berhenti sekarang juga. Pergi. Ketua Wang, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Karyawan perusahaanmu menyebabkan kematian putraku. Dan sekarang mereka ingin melakukan pembunuhan. Para tetangga dan warga yang terhormat, saya adalah penanggung jawab perusahaan Wang Jianjun mengenai masalah yang beredar daring. Kami telah melakukan verifikasi awal. Perusahaan kini telah memutuskan mengenai karyawan Lin Huimei dan Yu Guangbei untuk mengakhiri masa kerja mereka. Berlaku segera. Ketua Wang, kamu... Apa sebenarnya yang kami lakukan salah? Hanya karena dia menyebabkan masalah. Perusahaan tidak akan pernah menoleransi perilaku apapun yang melanggar ketertiban umum serta norma dan tradisi sosial. Tindakan ini semata-mata untuk menenangkan situasi dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Bagus. Itu baru namanya membedakan yang benar dari yang salah. Suruh mereka pergi. Ketua Wang, kami menyelamatkan seseorang hanya untuk difitnah, dan perusahaan tidak hanya menolak untuk mengklarifikasi, tetapi juga ingin memecat kami. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kami telah bekerja dengan rajin dan melakukan begitu banyak untuk perusahaan. Hanya untuk diusir seperti ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Ini adalah keputusan akhir perusahaan. Mohon segera kemasi barang-barang Anda dan segera pergi secepatnya. Ayo pergi istri. Perusahaan seperti ini tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Kamu mau pergi? Itu tidak akan semudah itu. Kamu pikir dipecat adalah akhir dari segalanya? Nyawa putraku, siapa yang akan membayarnya? Lepaskan. Kami sudah dipecat. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin kamu membayar nyawa putraku. Kamu. Semuanya jangan biarkan mereka kabur.
Orang-orang berdarah dingin ini, biarkan mereka merasakan cemoohan massa. Jangan bertindak sembarangan. Jika kamu melanjutkan ini, saya akan memanggil polisi. Panggil polisi. Istri, Orang-orang seperti Anda, bahkan jika polisi datang, mereka akan memihak kita. Bukankah begitu? Tepat sekali. Tepat sekali. istri, Guang Dei, perutku sakit. semuanya minggir. Istri saya sedang tidak enak badan. Dia perlu ke rumah sakit. Kitmu. Tuan Yu, mohon yakinlah. Nona Lin, dia mengalami kontraksi, dipicu oleh fluktuasi emosi yang berlebihan. Saat ini, kami telah memberikan obat penghambat detak jantung janin stabil. Bayi telah dipertahankan. Baik, terima kasih. Hui Mei, kamu telah menderita. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyetujui kamu mendonorkan sumsum tulang saat itu. Jika bukan karena masalah ini, kita tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah. Guang Dei, jangan katakan itu. Kebaikan itu sendiri tidak salah. Yang salah adalah mereka yang tidak memiliki kebaikan. Dulu ketika kita membantunya saat itu, kita benar-benar ingin menyelamatkannya. Kita hanya tidak menyangka akan bertemu Yai Suilan, orang seperti itu. Ini tidak bisa meniadakan alasan kebaikan kita. Tapi kali ini, Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tetapi jika aku harus melakukannya lagi, aku akan tetap melakukannya dengan cara itu. Bagaimanapun juga, tidak semua orang seperti Yai Suilan. Di dunia ini, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa, karena insiden ini meninggalkan kebaikan kita, kan? baiklah. Kakak Hui Mei, aku minta maaf. Keluarga kitalah yang membuat orang baik sepertimu merasa putus asa. Lily, apa yang terjadi pada wajahmu? Kakak Hui Mei, ibuku menyiramku dengan air panas. Kakak Hui Mei, apakah menurutmu ini adalah balasan? Ini adalah surga, menghukum kita. Jangan katakan itu, kamu masih anak-anak. Banyak hal, bukanlah pilihanmu. Yang salah adalah ibumu, bukan kamu. Bagaimana kamu bisa disalahkan? Kakak Hui Mei, selama kamu berpegang pada integritas Mo, orang baik selalu menerima balasan yang baik. Jangan biarkan hal-hal ini mengalahkanmu. Kakak Hui Mei, aku. Permisi, apakah Anda Nona Lin Hui Mei dan Tuan Yu Guangbei? Kami di sini. Boleh saya tanya ada apa ini? Saya dari Pengadilan Rakyat Kota. Ini adalah surat panggilan pengadilan dari Nona Yi Shuilan. Ini adalah surat panggilan pengadilan. Dia menuntut agar Nona Lin Hui Mei memberikan kompensasi, biaya pemakaman untuk putranya, biaya pengobatan, dan kompensasi penderitaan emosional. Total 1.200.000 yuan. Anda berdua diminta Rabu depan, pukul 9 pagi, untuk hadir di pengadilan. Apa, ibuku, bagaimana dia bisa melakukan ini? Katakan padaku, bisakah kita memenangkan gugatan ini, juga di rumah sakit, melihat wajah mereka? Mereka tampaknya tidak terlalu mempercayai kita. Kakak Gi, lihat. Beginilah kebanyakan orang. Beberapa orang di rumah sakit itu, Anda pikir Anda siapa? Puluhan ribu orang daring. Semuanya berada di pihak kita. Mereka tidak peduli tentang sebab dan akibat. Mereka hanya peduli pada keluarga korban. Anda, percayalah pada saya, video yang sudah diditkan mengenai warganet. Mereka hanya suka menonton, hiruk-pikuk, dan mendengar sedikit keributan, kebenaran. Siapa yang peduli tentang itu? Mereka hanya percaya apa yang ingin mereka yakini. Mereka percaya bahwa pasangan dermawan itu adalah serigala berbulu domba. Mereka percaya Anda adalah seorang ibu yang teraniaya. Bahkan jika seseorang mengetahui sesuatu, beranikah mereka angkat bicara? Tidak, karena mereka akan dikutuk sampai mati. Tunggu saja dan lihat. Baru saja mengajukan gugatan, setelah digembar-gemborkan secara daring lagi. 1.200.000 yuan itu adalah hal yang pasti. Kita, ketika saatnya tiba, akan memposting lagi video berterima kasih kepada para influencer atas dukungan mereka. Kemungkinan besar, mereka bahkan mungkin mengatakan Anda mengalami kesulitan.
Anda benar-benar tahu seluk-beluknya. Lalu, di pengadilan, apa yang harus saya katakan? Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup menangis. Pertama, menangisi nasib menyedihkan putra Anda. Kedua, menangisi betapa menyedihkannya diri Anda. Tangisan ketiga tentang pasangan itu yang kejam dan tak berperasaan. Seluruh pengadilan melihatmu seperti itu. Ketika warganet melihatmu seperti ini, siapa yang berani memutuskan melawanmu? Jadi dalam kasus itu, 1.200.000 ini, kita dijamin akan mendapatkannya. Jangan khawatir. Saya menghubungi Xing Guanye. Dia berada di industri ini. Seorang pengacara tingkat atas. Sebelumnya ketika pekerja migran menuntut kembali upah, dia hanya mengandalkan perkataannya untuk membantu pengembang properti memenangkan gugatan. Puluhan pekerja migran itu tidak mendapatkan sepeser pun. Dengan pengacara Xing membantu kita, pasangan itu, bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning, mereka tidak akan bisa membersihkan nama mereka. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Tidakkah ibu takut akan hukuman ilahi? Mengapa kamu berteriak, menutupi wajahmu dengan selai kain lap? Kepada siapa kamu menunjukkannya? Biar saya katakan sesuatu. Jangan berpikir kamu bisa memanfaatkan ini untuk memeras uang dariku. Saya tidak punya uang cadangan untuk serigala bermata putih yang membalikan sikunya keluar. Aku tidak pernah menginginkan uangmu. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa pada hari persidangan, aku pasti akan pergi ke pengadilan dan mengungkapkan kebenaran tentang apa yang kalian semua lakukan dan kebenaran tentang kambuhnya penyakit kakakku. Aku akan menceritakan semuanya. Jangan berani-beraninya mencoba lagi memutarbalikkan kebenaran. Beraninya kamu. Jika kamu berani berbicara di luar. Kalau begitu jangan. Akui aku sebagai ibumu. Aku sudah lama tidak menganggap ibu sebagai seorang ibu. Kamu tidak berguna. Serigala bermata putih ini. Saya benar-benar menyesal telah membesarkanmu. Kakak Ye, jika Xiang Lili ini bertekad untuk membantu orang luar, maka gugatan ini tidak pasti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segalanya sudah sampai pada titik ini. Kita tidak bisa kembali. 1.200.000 yang akan kita dapatkan tidak bisa begitu saja hilang seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus menghilangkan masalah ini. Kakak Hui Mei, aku minta maaf. Pada hari persidangan, aku pasti akan pergi dan menceritakan semua kebenarannya. Bicaralah, aku tidak akan membiarkan keluarga kita membuat kesalahan lagi dan lagi. Lily, kamu telah menderita ketidakadilan. Hati-hati, kami akan menunggumu. Kakak Hui Mei, tolong jangan khawatir. Saya menepati janji saya. Anak, kita seharusnya tidak menunggu. Serigala bermata putih itu bukan. Tidak perlu menunggu. Dia tidak akan datang. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan pada Lily? Ada apa? Putriku sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau begitu lakukanlah. Bahkan jika saya mengikatnya dan membawanya ke pegunungan, itu bukan urusanmu. Dia adalah putri kamu. Jika kamu tidak peduli padanya, maka lupakan dia. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang dia seperti itu? Saya membenci. Saya jelas tidak punya putri pengkhianat ini. Putraku yang berharga Jiang Yang adalah satu-satunya anak tunggal. Dia telah menentangku sejak dia kecil. Hanya melihatnya membuat saya kesal. Bagaimana Lily bisa mendapatkan ibu seperti kamu? Berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Dia menganggapmu orang luar untuk melawan saya, ibunya sendiri. Fakta bahwa saya belum memukulinya sampai mati sudah merupakan belas kasihan. Kamu, Lily adalah satu-satunya yang ingin kamu kembali. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Ketika Anda punya waktu untuk peduli pada orang lain, Anda seharusnya lebih mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Gugatan ini, Anda pasti akan kalah. Orang ini adalah pengacara Xing Guanye. Dia yang paling tangguh di kota kita. Selama pengacara Xing ada di sini, tidak ada kasus yang tidak bisa kita menangkan. Tunggu saja untuk membayar kompensasi. Bukankah ini adik seperguruan? Seseorang yang hanya tahu mengandalkan aturan begitu. Bagaimana bisa seseorang seperti Anda berani mengambil kasus seperti ini? Kakak seperguruan, Anda dan saya tidak sama. Selama bertahun-tahun ini Anda telah berspesialisasi dalam membela penjahat, menghasilkan banyak keuntungan haram bukan? Tapi saya percaya hukum itu adil. Dengan saya di sini, kami pasti akan menjunjung tinggi prinsip dasar pengadilan. Prinsip dasar, adik seperguruan. Saya lihat kamu masih belum mempelajari aturan kedewasaan di pengadilan. Yang penting pada akhirnya bukanlah hati nurani, melainkan bukti. Itu benar, buktinya yang bisa saya buat hakim untuk lihat. Adik seperguruan, kamu masih sangat naif. Nanti kita biarkan pengadilan memutuskan siapa yang menang dan kalah. Saya ingin lihat apakah prinsip dasar kamu bisa memenangkan gugatan ini. Terdakwa Lin Hui Mei. Hakim Ketua,
Bagaimana Anda menanggapi tuduhan penggugat? Kami menolak membayar ganti rugi. Almarhum Xiang Yang meninggal karena sebab alami dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona Lin. Klaim kami. Kalian semua, apakah kalian masih punya kemanusiaan? Jelas-jelas kalian yang membunuh putra saya. Anda pengacara. Membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Anda Lin Huimei. Mengabaikan nyawa manusia. Semoga kalian semua menderita kematian yang mengerikan. Diam. Tolong terdakwa Lin Huimei. Jelaskan urutan kejadiannya. Hal ini harus dimulai dari 28 Juni tahun lalu. Kecocokan berhasil. Apa gunanya itu? Dr. Chen. Di mana orangnya? Saya beritahu Anda, jika putra saya mengalami kemalangan, Zhang Ya. saya akan mengambil ruang operasi ini dan meledakkannya. Jika kakakku tidak, rumah sakit kumuhmu ini bisa saja menunggu untuk ditutup. Nyonya Yi, kandidat transplantasi yang cocok, telah setuju untuk menjalani operasi. Itu juga membutuhkan banyak takan. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Tidakkah dia bisa datang lebih awal? Saya pikir dia hanya melakukannya dengan sengaja. Dia tahu putra saya tidak bisa hidup tanpanya. Mencoba memanipulasi kita begitu. Saya tidak peduli apakah dia melakukannya secara gratis atau tidak. Selama putra saya mengalami kemalangan, saya akan membuatnya seumur hidupnya menderita kematian yang mengerikan. Di mana orangnya? Mohon tenang, saya sangat mengerti perasaan Anda. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Dia diperkirakan tiba hari ini. Dr. Chan, tanda-tanda vital pasien tidak stabil. Saturasi oksigen menurun. Segera beritahu Departemen Peralatan untuk menyiapkan ventilator. Ibu, saya merasa tidak tahan lagi. Nah, bertahanlah. Bertahanlah. Jika kamu tidak menyembuhkan kakakku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ini adalah rumah sakit, bukan tempat untuk Anda untuk main-main. Dr. Chan sudah melakukan yang terbaik. Jika dia melakukan yang terbaik, apakah kakakku akan dalam keadaan seperti ini? Dr. Chan, orang yang membutuhkan operasi, Nona Lin sudah tiba. Itu bagus. Segera bersiap untuk operasi. Ya, suster, apakah ini pasiennya? Ya, Anda adalah orangnya. Orang baik hati yang setuju menjalani operasi sumsum tulang untuk anak saya. Anak saya hampir tidak bisa bertahan. Cepat lakukan transplantasi. Cepat pergi dan berikan transplantasi itu kepada anak saya. Xiao Zhao, Anda segera bawa dia untuk pemeriksaan fisik. Baiklah, mengapa Anda masih melakukan pemeriksaan? Jika Anda memeriksa lagi, anak saya akan meninggal di ranjang rumah sakit. Cepat lakukan operasi. Kita perlu memastikan penerima kondisi fisik. Anda, tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Cepat lakukan operasinya. Pergi sekarang. Dokter, saya biasanya pemeriksaan kesehatan rutin. Seharusnya tidak ada masalah besar. Bagus. Baiklah, kemudian Anda segera bawa pasien dan Nona Lin ke ruang operasi. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi, cepat pergi. Tidak bagus. Nona Lin kehilangan terlalu banyak darah. Segera beritahu bank darah untuk mengirim darah. Baik. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Penerima kehilangan terlalu banyak darah. Membutuhkan transfusi darah segera. Apa? Anak saya menderita leukemia. Dia tidak boleh kehilangan darah sebanyak itu. Bagaimana Anda melakukan operasi? Kalian semua, ini bukan anak Anda. Ini Nona Lin. Anda membuat saya takut setengah mati. Apakah itu istriku? Ya, bank darah ada di selatan kota. Plasma akan memakan waktu 20 menit. Pasien memiliki golongan darah O. Siapa di antara Anda yang memiliki golongan darah O? Mari kita berikan sedikit kepada pasien terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat. Ibu, bukankah kamu bergolongan darah O? Jangan bicara omong kosong. Saya memiliki golongan darah A. Anda bergolongan O. Diam. Golongan O dasar bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Saya bergolongan darah B. Itu tidak akan cocok. Tidak perlu mencari. Kami punya plasma cadangan di sini. Bagus sekali, saya akan mengambilnya. Baiklah, istri. Anda benar-benar harus baik-baik saja. Ruang operasi. Istri. Jangan khawatir. Operasinya
Sangat berhasil. Anestesi pasien belum hilang. Sebentar lagi, dia akan bangun. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan anak saya? Bagaimana keadaan anak saya? Transplantasi sumsum tulang berhasil. Kami akan terus memantau. Itu bagus, Ibu. Kakakku baik-baik saja. Cepat, cepat pindahkan anak saya ke ranjang rumah sakit. Ranjang rusak ini terlalu keras. Anak saya berbaring. Tidak nyaman. Cepat. Baik. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Chen. Itu tugas saya. Hal-hal ini adalah semua hal yang harus kami lakukan. Anda dan istri Anda adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Benar. Setelah itu, saya akan membuat daftar untuk Anda. Daftar periksa yang diperlukan. Setelah operasi, 2 hari ini, Anda bisa membelikan istri Anda sedikit saja makanan ringan, beberapa hal lainnya, bergizi. Jika tidak ada masalah, kami akan observasi selama 2 hari. Maka Anda bisa dipulangkan. Baiklah, terima kasih. Ini sudah tidak panas lagi. Makanlah. Anda membawa banyak. Apa gunanya hal-hal seperti itu? Ibu, bukankah kamu memberitahuku untuk menyiapkan beberapa hadiah untuk kakak Xiaomei untuk berterima kasih padanya? Aku, Anda, dan Anda membawa ini untuk berterima kasih padanya. Ibu, bukankah kita di rumah sakit? Ini hanyalah tanda terima kasih kecil untuk menyehatkan kesehatan seseorang. Kakak Xiaomei, bagaimanapun itu adalah bantuan dengan syarat terlampir. Setelah dia keluar, kita pasti akan berterima kasih kepada mereka dengan benar. Mereka sudah bilang itu tanpa kompensasi. Dasar pemboros. Dan Anda buru-buru memberi mereka uang. The film was translated and Berbaringlah, narrated berbaringlah. by M Media. Jangan bergerak. Tubuh Anda masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Ini hanya beberapa barang kecil untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Kami adalah keluarga pedesaan. Kami tidak punya apapun yang layak untuk ditawarkan. Tolong jangan meremehkannya. Ini di pedesaan kami, ditelurkan oleh ayam saya sendiri. Mereka sangat bergizi, hijau dan bebas polusi. Tepat untuk nutrisi. Untuk Shaolin, jangan sungkan ambillah. Mohon terima mereka dengan cepat. Jangan kecewakan. Niat baik Bibi. Baiklah. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Apa yang perlu berterima kasih kepada saya? Jika ada yang harus berterima kasih, itu seharusnya kami berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Shaolin, anak saya sudah lama pergi menemui ayahnya. Dan ini juga. Ambillah. Anda tidak perlu memberikan uang. Perawatan lanjutan putra Anda masih membutuhkan uang. Ini bukan uang. Tapi ini hanyalah selembar tiket lotre kesejahteraan. Anda berhati mulia. Seperti kata pepatah lama, perbuatan baik akan mendapat balasan. Mungkin. Anda mungkin benar-benar menang. Bagaimana dengan hadiah 5 juta? Jangan malu-malu. Ambillah. Ibu, saya haus. Jika Anda benar-benar menang, 5 juta. Jangan lupa, berikan setengahnya kepada Bibi. Pasien perlu diobservasi selama 7 hari lagi. Jika tidak ada infeksi atau reaksi penolakan, maka dia bisa dipulangkan. Dasar dukun, apakah Anda sengaja mencoba membunuh kami? Tidak. Anda bilang, apa ini? Anak saya sudah baik-baik saja. Namun Anda ingin kami tinggal 7 hari lagi. Apakah Anda mencoba menguras setiap tetes darah terakhir dari kami? Begitukah? Tahukah Anda tinggal di sini selama 1 hari? Tahukah Anda berapa biaya pengobatan yang harus dikeluarkan? Tapi Tapi? Apakah Anda yang membayar biaya rawat inap? Anda bayar, maka kami akan tinggal. Jika Anda tidak membayar, pergi ke tempat yang sejuk dan tinggallah di sana. Kami hari ini harus dipulangkan. saya hanya menyajikan situasi yang paling akurat agar Anda tahu. Anda sebagai anggota keluarga pasien, apakah akan pergi atau tetap tinggal? Ini untuk Anda semua, untuk memutuskan sendiri. Tapi sebagai dokter, Berhenti berdebat dengan saya. Secara keseluruhan, kami telah berada di sini bersama Anda dan sudah menghabiskan lebih dari 100.000 yuan. Apakah Anda masih belum puas? baiklah. Saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Saya sekarang akan memberikan pencegahan pasca operasi kepada Anda. Poin yang paling penting adalah memperhatikan pola makan. Seperti itu, makanan basi. Dan itu, makanan setengah matang. Semuanya. Omong kosong. Ini tidak dimakan. Itu juga tidak dimakan. Dari mana nutrisi akan datang? Tidak ada nutrisi, bagaimana anak saya bisa? Bagaimana mungkin dia bisa pulih? Kalian para dokter hanya tahu cara melebih-lebihkan bahaya. Tidak boleh merokok.
tidak boleh minum alkohol. Di desa kami, kakek Li itu telah merokok sepanjang hidupnya. Dia hampir 90 tahun sekarang. Bukankah dia hidup baik-baik saja? Pihak rumah sakit sudah mengajukan bantuan medis untuk keluarga mereka. Bagaimana? 1 tahun kemudian. Istri Anda istirahat dulu. Saya akan pergi membuat makanan. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, sudahkah kamu membuat sarapan? Aku lapar. Sepanjang hari, Anda tidak pergi bekerja, tidak akan membantu sama sekali, dan hanya tahu cara makan. Apakah saya berutang sesuatu kepada Anda? Apakah saya tidak mencarinya? Cepatlah dan cari orang kaya untuk dinikahi dan selesaikan masalah ini. Setiap hari saya melihat Anda membuat saya muak. Makanan ada di meja. Makanlah sendiri. Bukankah ini sisa makanan? Dari kemarin sore, dokter berkata bahwa makanan basi sama sekali tidak boleh dimakan. Jika sayangnya sakit, leukemia kakakku kambuh. Apa yang harus kita lakukan? Cuy, dasar pembawa sial. Apakah Anda tidak pernah berharap yang terbaik untuk saudara Anda? Apa yang dikatakan dokter hanyalah untuk menakut-nakuti orang. Jika kita mendengarkan semua yang mereka katakan, bagaimana kita akan bertahan hidup? Hanya Anda, anak muda yang tidak punya otak, mempercayai apapun yang dikatakan orang. Sebelum saya pergi ke peramal, kami menggunakan sumsum tulang Lin Hui Mei. Itu adalah bentuk terselubung dari mengambil kesehatannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dialah yang akan menanggung beban untuk kita. Kamu mau kemana? Ibu, pergi bermain mahjong. Ini basi. Aku tidak akan memakannya. Ibu. Ibu. Saya lapar. Apakah ada makanan? Di mana semua orang? Cukup makan sedikit saja. Kakak. Kakak bangun. Kakak. 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 Semua biaya mereka sudah saya bayar. Saya harap dia bisa segera menemukan kecocokan. Baik. Shaolin, saya tahu itu. Anda pasti akan kembali pergi untuk melakukan transplantasi sumsum tulang untuk putra saya. Bibi. Operasi ini, saya khawatir istri saya. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Mengapa? Mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Bibi, Anda juga melihat bahwa saya sedang hamil sekarang. Jika kita secara paksa melakukan operasi, apa yang Anda takutkan? Dokter sudah mengatakan, melakukan transplantasi sumsum tulang tidak berdampak pada janin. Bagaimana itu mungkin? Tidak ada efek. Kata-kata dokter, bukankah itu otoritatif? Shaolin, Anda harus menyelesaikan perbuatan baik Anda sampai akhir, seperti mengantar Buddha sampai ke barat. Bibi menjamin, ini adalah yang terakhir kalinya, yang benar-benar terakhir. Mulai sekarang, terlepas dari apakah putra saya, apa yang terjadi, itu akan tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi, lakukan transplantasi untuk putra saya. Bibi, saya datang hari ini bukan untuk melakukan operasi transplantasi, tetapi untuk memberi Anda uang. Suami saya sudah atas nama Anda membayar biaya rawat inap putra Anda dan biaya pengobatan sudah diberikan kepada putra Anda. Biaya selanjutnya, kami juga akan bertanggung jawab. Kami hanya berharap rumah sakit dapat dengan cepat menemukan kecocokan orang yang tepat. Apa gunanya hanya memberi uang? Yang dibutuhkan putra saya adalah sumsum tulang Anda. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun. Setelah semua kerja keras itu tidak mudah untuk akhirnya cocok dengan seseorang seperti Anda. Sekarang putra saya hampir meninggal. Di seluruh dunia kemana saya harus pergi untuk menemukan donor yang cocok? Ini adalah rumah sakit. Pasien lain masih membutuhkan istirahat. Mohon jangan membuat suara keras. Anda datang tepat pada waktunya. Anda beritahu dia melakukan transplantasi sumsum tulang. Apakah itu tidak berisiko bagi janin? Bicaralah. Cepat dan bicara. Sama sekali tidak ada risiko. Akan ada dampaknya. Selain itu,
Bagi ibu hamil, mungkin ada bahaya yang mengancam jiwa. Baiklah. Kalian semua bersekongkol bersama, mencoba membuat putra saya meninggal, The film bukan? was translated Bagaimana Anda bisa and berbicara narrated seperti by itu? M Media. Membantu Anda adalah kebaikan. Tidak membantu Anda bukanlah kesalahan. Anda sedang pemerasan moral. Hari ini, jika Anda tidak melakukan transplantasi hari ini, saya akan mati tepat di depan Anda. Tidak, Anda. Apa yang Anda lakukan? Bibi Anda. Istri, jangan gelisah. Anda sedang hamil. Apa yang terjadi? Apakah Anda ingin mengambil nyawa? Ini menakutkan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Beritahu saya. Bagaimana kita bisa melakukan operasi transplantasi? Kecuali, Cepat bicara. dia tidak akan menjadi seorang ibu. Jika tidak, keduanya akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Lihat. Bukankah sekarang ada jalan? Shaolin, dengarkan Bibi. Pergi dan lakukan operasi. Suster, Kemarilah. Anda. Suster, ambil formulir persetujuan. Formulir persetujuan bedah. Dan suruh dia menandatanganinya. Anda, cepat pergi. Saya akan pergi. Anda, Bagaimana mungkin ada di dunia ini seseorang seperti Anda yang begitu tidak masuk akal? putra saya adalah hidup saya. Demi putra saya, tidak ada apapun yang tidak rela saya lakukan. Tapi saya juga seorang ibu. Di dalam perut saya juga mengandung anak saya. Apa hubungannya itu dengan saya? Shaolin, Anda akan melakukan operasi. Anda masih bisa punya anak lagi nanti. Tapi putra saya adalah satu-satunya pewaris keluarga kami. Ayahnya meninggal muda. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana saya bisa menghadap para leluhur keluarga yang kami? Shaolin, cepat tanda tangani dokumen itu dan selamatkan putra saya. Dengarkan Bibi. Shaolin adalah gadis terbaik kan? Aku, cepat pergi. Jangan bergerak. Cepatlah. Cepat tanda tangani. Baik. Saya akan tanda tangan. Jangan bergerak. Mengapa dia bertingkah seperti ini? Jangan. Ibu? Kakakku sedang sekarat. Ibu? Kakak sedang sekarat. Cepat, resusitasi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakakmu masih bisa berdebat denganku kemarin. Bagaimana dia bisa sekarat sekarang? Apakah kamu berharap kakakmu mati lebih cepat? Bagaimana mungkin aku mengutuk kakakku? Aku melihatnya. Monitor detak jantungnya sudah menunjukkan garis datar. Dr. Chen saat ini sedang melakukan resusitasi. Ibu, ini semua salahmu. Kamu yang mencelakai putraku. Jika operasi dilakukan lebih awal, demi putraku. Bagaimana mungkin putraku menjadi seperti ini? Kamu adalah seorang pembunuh. Putranya hampir tiada, namun dia masih memegangi perutnya, memperlakukannya seperti harta karun. Betapa benar-benar berdarah dingin. Saya dengar sebelumnya, dia sudah menjalani operasi. Mengapa dia tidak membantu sekarang? Mereka terlalu tidak manusiawi. Tepat sekali. Dulu, selama operasi sumsum tulang, dia bertingkah seperti orang suci yang hidup. Sekarang kakakku membutuhkan transplantasi kedua, dan dia menggunakan kehamilannya sebagai perisai. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya kita tidak pernah membiarkannya melakukan operasi sejak awal. Apa yang kalian semua tahu? Istri saya secara alami sulit untuk hamil. Anak ini adalah yang saya tunggu selama 5 tahun. Melakukan operasi, itu akan sangat berbahaya. Apakah kamu meminta kami untuk menukar nyawa dengan nyawa? Apa salahnya menukar nyawa dengan nyawa? Nyawa anakku lebih berharga daripada kalian semua. Saya beritahu kamu, jika kamu tidak ikut denganku hari ini ke ruang operasi, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Ibu, The film was translated and narrated Saya by minta M maaf. Media.
Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Zhang Yang dia. Mustahil. Ini mustahil. Apa yang kamu katakan, dokter gadungan? Ini semua salahmu. Kamu membunuh putraku. Lepaskan. Istri. Sakit sekali. Dokter. Perawat, cepat selamatkan dia. Dorong troli ke sini. Kamu mau lari. Kamu membunuh putraku. Dan kamu masih mau lari. Ibu, hentikan keributan ini. Ye Shuilan, ini adalah rumah sakit. Jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil keamanan. Semuanya lihat baik-baik. Ini adalah laporan resmi rumah sakit. Hanya penyakit kecil, dan mereka membuat saya melakukan banyak tes. Ini benar-benar penipuan uang. Bayar dengan nyawamu untuk putraku. Ini adalah tempatnya. Rumah Sakit Rakyat No 1 Jiangcheng. Ini murni institusi berhati hitam. Semuanya ingat ini. Sama sekali jangan datang ke sini. Hai semuanya, masuk dan lihatlah. Bagikan dengan antusias. Kamu bahkan membantunya bicara. Saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Hei teman-teman, jangan pergi. Sepertinya, mereka akan berkelahi. Hari ini jangan pernah berpikir untuk pergi. Kakak Yu akan menunjukkan kepada Anda sebuah pertunjukan yang menarik. Pergi, minggir-minggir. Semuanya, saya sudah bilang rumah sakit ini tidak dapat diandalkan kan. Rumah sakit gagal menyembuhkannya, bahkan menyalahkan ahli beda. Siapa yang kamu bilang harus disalahkan? Wanita ini membunuh putraku. Hei kakak, beritahu kami dengan jelas. Biarkan semua orang menilai untuk Anda. Ayo semuanya, mulai kirim hadiah-hadiah kecil itu. Jika Anda pikir dia telah dizalimi, kirim hadiah. Bagus, ayo. Rekam ini dengan jelas. Biarkan semua orang di dunia tahu hati jahat wanita ini. Putraku menderita leukemia. Terakhir kali, dialah yang melakukan operasi. Saya sudah membalasnya. Saya bahkan memberinya amplop merah. Tapi kali ini putraku kambuh lagi. Kami ingin dia mendonor sekali lagi. Tapi, dia sengaja membuat alasan. Mengatakan dia hamil. Itu sebabnya operasi tidak bisa dilakukan. Kamu hamil. Jadi kenapa? Kamu hamil. Cabang emas Donjo. Putraku adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiang. Dengan hak apa kamu? Dan hanya berdiri di sana, melihat putraku mati. Itu tidak benar. Semua dokter berkata, hamil. Ada risiko saat menjalani operasi. Semuanya, lihat saja dia. Dia masih menggunakan kehamilan sebagai alasan. Pada awal operasi, mengapa dia tidak khawatir tentang tubuhnya mengalami masalah? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berhenti merekam. Ini rumah sakit. Kamu mencoba menimbulkan masalah. Anda panik kan? Anda ingin merebut ponsel saya untuk menghancurkan buktikan. Saya merekam semua ini. Ayo semuanya, berikan dukungan Anda kepada saya. Kirim hadiah. Biarkan platform meningkatkan siaran. Mari kita ungkap mereka segera. Pasti memiliki motif tersembunyi. Benar-benar spektakuler. Tunggu saja. Saya akan menuntutmu. Gugat. Menggugat saya. Saya merekam semua ini Anda tahu. Kalian berdua yang membunuh putranya. Dan Anda masih ingin membungkam saya. Tidak ada kesempatan. Kamu membunuh putraku. Aku ingin nyawamu, ibu. Suami. Guang Dei. Ya Tuhan, nyawa seseorang dalam bahaya. Guang Dei. Bahumu, pantasan, darah. Mereka yang menghalangi jalan, pantas diberi pelajaran. Nyawa putraku jauh lebih berharga daripada sedikit darah ini. Banyak karena kamu. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, segera menyingkir dari jalanku. Anda gila. Pembunuhan dengan pisau. Anda akan masuk penjara. Dr. Chen, lukanya sangat dalam. Dia harus segera dilarikan ke ruang operasi. Pembunuhan. Cepat panggil polisi. Wanita ini terlalu kejam. Dia bahkan menusuk seseorang dengan pisau. Ya Tuhan, ini menegangkan. Saudara-saudara, ayo, bagikan. Ibu, lepaskan. Apakah melawan mati-matian kedua bajingan ini? Setimpal, kamu lepaskan. Aku akan membuat mereka membayar nyawa kakakmu. Sekarang setelah kakakmu meninggal, mereka juga tidak boleh berharap lolos dengan mudah. Nyawa dibayar nyawa. Jika kamu menusuknya sampai mati sekarang, kamu akan berakhir di penjara. Siapa yang akan membalaskan dendam kakak kita? Kedua bajingan ini akan ada banyak waktu nanti untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Tidak sebanding di sini untuk menjatuhkan dirimu juga. Kamu sudah keterlaluan.
Tuan, tolong jangan gelisah. Kita perlu mengobati lukanya sekarang. Mencoba pergi. Tidak mungkin. Kamu suruh wanita ini bersujud dan minta maaf kepada putraku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kami menyelamatkan anakmu dan menanggung semua biaya medis. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Selamatkan. Kamu takut akan pembalasan. Itu sebabnya kamu menyelamatkan kami kan? Sekarang putraku sudah meninggal. Kamu juga sudah menderita pembalasan bukan? Ye Shuilan, Tuan Yu, kehilangan darah parah sekarang. Jika kita menunda lebih lama lagi, mungkin ada bahaya yang mengancam jiwa. Apapun masalahnya, tunggu sampai dia selesai menjalani perawatan. Baru kita bisa bicara. Saya lihat kalian semua bersekongkol. Berapa banyak yang kamu ambil dari mereka? Sebagai suap, ketika kondisi putraku kambuh, kamu membantunya, tidak membiarkannya memberikan anakku, melakukan operasi pada anakku. Sekarang kau lagi membantu mereka menghindari hukuman. Kalian semua pembunuh. Hai saudara-saudara, apakah Anda melihat itu? Itu adalah dokter Ine di sini. Sampai sekarang, masih melindungi pasangan ini. Mereka pasti menerima suap. Selidiki rumah sakit ini secara menyeluruh. Kau hanya membuat masalah tanpa alasan. Aku seorang dokter. Aku hanya melihat kondisi pasien. Siapa tahu? Mengobati pasien. Kurasa kau melihat uang bukan? Anakku meninggal di rumah sakitmu yang buruk. Kau juga tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tak satu pun dari kalian berpikir untuk pergi. Mencoba pergi. Tidak mungkin. Ayo saudara-saudara, bagikan ini kepada semua orang, biarkan mereka semua melihat. Nanti, jika kita memberi tip lebih banyak, kita akan langsung mendapatkan kakak perempuan itu. Seorang pengacara, kita harus membuatnya membayar ganti rugi. Untuk apa kalian semua berkerumun di sini? Siapa yang menelepon polisi? Petugas. Dia menyerang seseorang dengan pisau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku belum melanggar hukum. Mereka membunuh anakku. Aku harus membalas dendam anakku. Balas dendam. Jangan tangkap ibuku. Dia sangat sedih karena kakakku meninggal. Hanya terstimulasi. Jika bukan karena mereka menolak untuk menyelamatkannya, bisakah kakakku menjadi seperti ini? Wanita muda, lepaskan segera. Jika Anda berani menghalangi saya lagi, meskipun itu merupakan penghalangan tugas resmi, saya akan membawa Anda pergi juga. Pergi. Ibu, aku membenci Lin Hui Mei. Bahkan jika aku masuk penjara. Ketika aku keluar, aku bersumpah akan menguliti kulitmu. Keluargamu sedang menunggu. Juga tidak akan berakhir baik. Pergi. Ibu. Suster, bagaimana keadaannya sekarang? Operasinya sangat berhasil. Fokus saja pada pemulihan. Terima kasih. Istri. Jangan khawatir. Tidak ada tulang atau tendon yang terluka parah. Saya akan segera baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Apakah kamu juga ingin menjadi seperti ibumu dan ditangkap? Ini 50.000. Itu cukup bagimu untuk memulihkan kesehatanmu. Tanda tangani surat kesepakatan. Dan biarkan ibuku keluar. Uang ini dimaksudkan untuk membeli keheninganmu. Kami tidak bisa menerima uang ini. Tolong ambil kembali. Jangan bicara padaku tentang pensi. Awalnya kalianlah yang melakukan operasi itu. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik? Sekarang setelah uang tunai ditawarkan, mengapa berpura-pura menjadi orang suci? Lily, aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit sekarang. Kakakmu sudah tiada, dan ibumu kembali bermasalah. Siapapun di posisimu akan merasa sangat sedih. Tapi saat itu, aku setuju. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa. The Itu film lebih was penting daripada translated reputasi. and narrated by M Aku. Media. Sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, Xiang yang sudah tiada, dan Guang Bei juga terluka. Aku juga merasa sangat sedih. Ini bukan hasil yang ingin kulihat. Sudah ditandatangani. Setelah ibumu keluar, jalani hidup kalian dengan baik. Apakah kamu benar-benar tidak akan menindaklanjuti ini? Ibuku menggunakan pisau untuk menusuk suamimu. Semua kebencian yang bolak-balik ini hanya akan melukai lebih banyak orang. Xiang yang sudah tiada. Kita tidak seharusnya membiarkan mereka yang masih hidup terus hidup dalam kebencian.
Ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah ibumu dibebaskan, bawa dia. Dan menjauhlah dari kami. Jika ada yang berani mengganggu Huimei lagi, tidak peduli siapapun itu, saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku mengerti. Ibu, tolong dengarkan aku sekali lagi. Kakak Yu berkata, ini adalah kesempatan terakhir. Jangan dengarkan orang bernama Yu itu. Jika kau mendengarkan lagi, aku akan menamparmu. Kakak, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kau inginkan dariku? Kakak, waktu itu di rumah sakit, ruang siaran langsungku meledak. Ruang siaran langsungku telah berkembang. Hampir 10.000 pengikut. Segmen di mana kamu dan wanita itu saling berhadapan. Uang tipnya saja sudah cukup bagiku untuk membeli telepon baru. Ayo, lihat ke sini. Segmen video saat memasuki rumah sakit itu. Aku merekam versi lengkapnya. Jika kita hanya mengeditnya sedikit, kita bisa membuat warganet benar-benar menghancurkannya secara daring. Begitu lalu lintas melonjak, kita akan memulai siaran langsung. Dan uang yang kita hasilkan, kita akan bagi 50-50. Dengan cara ini, kita bisa membuat mereka hancur total kan? Lebih dari itu, begitu seorang pemberi pengaruh besar membagikannya, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dia akan dikutuk bahkan di jalanan. Ibu, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menggunakan lalu lintas untuk menghasilkan uang. Lalu lintas adalah uang. Ini adalah kemampuan untuk membuatnya menundukkan kepalanya. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Ibu, kita tidak boleh menyebabkan masalah lagi. Kakak, aku hanya mengatakan, putrimu ini masih terlalu muda. Dia tidak tahu kejahatan dunia. Kamu tidak akan membalas dendam untuk putramu. Apakah kamu rela melepaskannya? Mengerjakan. Selama aku membuat mereka menderita. Aku bersedia melakukan apa saja. Tepat sekali. Kakak, tentang video ini, masih ada hal spesifik yang perlu kita pertimbangkan. Jika kamu mempostingnya secara langsung, tidak ada yang akan percaya. Jadi bagaimana kita harus mengeditnya? Itu juga memerlukan pertimbangan yang cermat. Jangan bermain-main denganku seperti ini. Bertele-tele. Aku tidak peduli bagaimana kau mengeditnya. Selama dia terlihat sangat dibenci dan semenyebalkan mungkin. Anakku terbaring di kamar mayat. Namun dia sedang beristirahat di rumah dalam keadaan hamil. Orang seperti ini seharusnya bahkan tidak menjadi manusia. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Baiklah, kakak lihat ke sini. Untuk segmen video ini, kita akan langsung memotong bagian awal. Kita akan segera menunjukkan kamu menangis dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Tetapi dia benar-benar menolak. Akhirnya, ikuti dengan rekaman. Putramu telah tiada. Tidak perlu memposting. Warganet secara alami akan berpikir dia berdarah dingin. Ibu, ini adalah fitnah. Itu adalah kejahatan. Silakan duduk. Kejahatan apa yang kau sebut ini? Dia pantas mendapatkannya. Dia memiliki penyelamat nyawa. Sumsum tulang tetapi menolak untuk mendonor. Melihat tanpa da'a. Saat The film anakku was meninggal, translated dialah yang and melakukan kejahatan narrated by terhadap M. hati Media. nurani. Kakak, aku sudah memikirkan judulnya. Judulnya adalah Penyelamat Berubah Menjadi Berdarah Dingin. Menolak membantu. Menyebabkan kematian pasien. Aku jamin setelah ini dipublikasikan, ini akan langsung menjadi viral. Ini bagus. Ayo, lihat ke sini. Gunakan saja video ini, segmen di mana kamu menangis ini, dan memohon padanya. Kita akan langsung meningkatkan audio aslinya. Aku jamin itu akan membuat orang merasa hancur hanya dengan mendengarkannya. Bagus, 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 bagus. Dan berikan dia bidikan jarak dekat, agar semua orang dapat melihat dengan jelas wajah wanita ini berhati ular berbisa. Jangan khawatir, aku juga mengambil tangkapan layar, logo perusahaan mereka. Ketika saatnya tiba, kita akan menandai akun media sosial resmi mereka, dan warganet secara alami akan pergi dan merundung mereka secara daring. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Apakah cukup untuk menyewa akun berpengaruh? Mengenai uangnya, jangan khawatir. Setelah ini selesai, kita akan membuat Lin Huimei langsung memberikan ganti rugi kepadamu atas penderitaan batin. Dengan tingkat perhatian seperti ini, jumlahnya akan setidaknya 7 digit. Biaya pemakaman putramu, biaya medis, semua biaya. Dia harus menanggung semuanya. Kita akan memastikan dia tidak akan pernah bisa pulih dalam hidup. Ada apa ini? Sangat dramatis. Itu dia. Dia membunuh putra mereka. Dan dia tidak mau membayar kompensasi. Hati nuraninya pasti sudah dimakan anjing. Harus dihukum berat. Biarkan mereka tahu apa itu balasan karma. Diam di ruang sidang. Dilarang membuat gaduh. Pengacara penggugat dipersilakan menyampaikan tuntutan gugatan dan dasar faktualnya.
Hakim Ketua, anggota juri, klien kami, Nona Lin Huimei, dan Tuan Yu Guangbei, secara konsisten, telah memenuhi kewajiban bantuan kemanusiaan. Ini adalah donasi sumsum tulang untuk melakukan operasi, bukti pembayaran rumah sakit, dan catatan perawatan pasca operasi Tuan Shangyang sudah cukup untuk membuktikan bahwa klien kami telah memenuhi kewajiban bantuan yang wajar. Menurut pihak ketiga, Lembaga Pengujian Yudisial, laporan analisis penyebab kematian Tuan Shangyang disebabkan oleh penghentian tanpa izin obat anti penolakan, ditambah dengan melanggar saran medis dan kebiasaan gaya hidup tidak sehat menyebabkan bersama klien saya sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat langsung. Tanggung jawab tidak langsung yang diklaim oleh penggugat tidak memiliki dasar faktual. Ronald. Adik saya sendiri menghentikan pengobatan. Itu tidak ada hubungannya dengan kakak Huimei. Ibu saya hanya ingin memeras uang. Ya Tuhan, Jeti begitulah. Kalau begitu video sebelumnya telah disunting. Saya hampir disesatkan oleh narasi itu. Keluarga ini sungguh keterlaluan. Hakim Ketua, penyerahan bukti kamu sudah lengkap. Kami dengan hormat meminta pengadilan untuk menolak sesuai hukum tuntutan gugatan penggugat dan memulihkan nama baik klien kami. Adik seperguruan, setelah bertahun-tahun ini, kamu masih belum ada kemajuan. Kamu benar-benar mengecewakan. Hakim Ketua, menurut bukti audio yang disediakan oleh tergugat, karena tidak ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, itu tidak dapat berfungsi sebagai kesaksian yang sah. Kami meminta Hakim Ketua untuk tidak menerimanya. Pihak yang bersangkutan, mengapa dia tidak hadir? Tidakkah kamu tahu alasannya sendiri? Mungkin dia melakukan sumpah palsu dan merasa bersalah. Kalau tidak, bawa dia ke sini ke tempat kejadian dan biarkan kami menginterogasinya secara langsung. Dasar bajingan tercela. Diam. Kami masih punya satu fakta krusial. Pada saat itu, Nona Lin Huimei jelas sudah tiba di rumah sakit, tetapi pada saat yang paling kritis, dengan alasan kehamilan, untuk menolak operasi. Bolehkah saya bertanya, jika kamu tidak bisa datang saat itu, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Pihak rumah sakit menunggu Anda dan kehilangan kesempatan untuk memilih jenis pencocokan lain, waktu yang optimal. Hal ini juga menyebabkan Shangyang kehilangan kesempatan untuk hidup. Itu karena dokter mengatakan kehamilan saya akan menimbulkan bahaya bagi anak itu. Hakim Ketua, fakta-fakta tidak seperti yang disebutkan. Pada hari itu, pihak rumah sakit tidak memiliki pencocokan lain yang sesuai. Klien kami datang ke rumah sakit, bukan dimaksudkan untuk operasi, melainkan untuk membayarkan di muka biaya medis Shangyang. Ini murni didasari kepedulian kemanusiaan. Pengacara Wang, rumah sakit yang Anda sebutkan tidak memiliki pencocokan lain yang sesuai. Apakah Anda memiliki bukti tertulis dan bukti audio untuk menguatkannya? Saya memiliki kesaksian dari dokter yang merawat Shangyang di sini. Yang Anda sebut, kesaksian dokter yang merawat, terlihat terlalu lemah di hadapan dokumen saya ini. Hakim Ketua, ini adalah yang diarsipkan rumah sakit, protokol pencocokan darurat. Tertulis jelas di sini bahwa pada pukul 10 pagi hari itu, Bank Sumsum Tulang Belakang Ibu Kota memiliki potensi sampel pencocokan. Pada saat itu, pihak rumah sakit telah menghubungi untuk mengambil, tetapi demi menunggu, klien kami Nona Lin Huimei akhirnya ditangguhkan. Oleh karena itu, ini adalah buktinya. Karena Nona Lin Huimei ragu-ragu dan tidak tegas, pada akhirnya menyebabkan kematian Shangyang. Apakah Anda perlu saya memanggil semua orang yang bertanggung jawab yang tercantum dalam protokol untuk datang ke sini dan bersaksi di tempat menghadapi Anda? Adapun Anda, selain mengatakan tidak mungkin, kemampuan apa lagi yang bisa Anda tunjukkan? Saya punya bukti. Apa yang terjadi? Kakak senior, Anda terlalu sombong. Anda pikir mengendalikan opini publik berarti itu adalah tren yang tak terhindarkan. Jangan Anda lupakan, satu percikan api dapat membakar padang rumput. Siapa orang ini? Bukti itu ada di tangan saya. Siapa itu? Mengapa dia datang ke sini? Benar-benar tidak tahu mengapa. Ya. Lily, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah mereka membuat masalah di rumah sakit?
Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Fakta bahwa saya bisa berdiri di sini adalah berkat mereka. Mereka menyelamatkan saya. Kakak-kakak ini saat itu di rumah sakit, ditipu oleh ibu saya dan kebohongan Fan Xiaoyu dan membantu mereka menindas kakak Hui Mei. Setelah mereka mengetahui kebenarannya, mereka selalu ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan. Mereka secara khusus datang hari ini untuk bersaksi. Hakim Ketua, ini adalah video yang saya rekam secara diam-diam saat itu. Yi Xuyilan bahkan mengatakan saat itu bahwa selama mereka membesar-besarkan masalah ini, mereka tidak perlu khawatir mereka menolak membayar kompensasi. Dan Fan Xiaoyu, dia diam-diam memberi kami uang untuk membuat kami ikut dalam keributan. Dasar orang tak tahu terima kasih. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak, itu tidak benar. Mereka disuap. Ya, mereka disuap. Kakak senior, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menunggu sampai hari persidangan untuk memverifikasi bukti? 3 hari sebelum persidangan dimulai, saya sudah mempercayakan seseorang untuk mencari keberadaan Lily. Manuver saya dengan Anda sampai sekarang hanyalah untuk menstabilkan Anda semut agar tim penyelamat berhasil menemukannya. Ibu saya berkolusi dengan Fan Xiaoyu untuk menjebak dan menuduh secara palsu keluarga kakak Hui Mei. Mereka memalsukan catatan medis, menyuap perawat untuk mengubah catatan. Saya punya bukti untuk semua ini. Jadi begitulah. Apakah ini benar? Setelah verifikasi, penggugat terlibat dalam fabrikasi bukti dan litigasi yang berniat jahat. Berdasarkan hukum pengadilan menolak klaim mereka sebesar 1.200.000 sebagai kompensasi. Lebih lanjut, karena Ye Xuyilan dan Fan Xiaoyu diduga pemerasan dan perampasan properti, pengadilan memerintahkan keduanya untuk membayar Lin Huimei dan Yu Guangbei kompensasi atas penderitaan emosional dan kerugian reputasi dengan total 500.000. Berlaku segera di pengadilan. Bagus. Luar biasa, tepat sekali. Warna aslinya telah terungkap. Benar. Akhirnya selesai juga. Berhenti memukul saya. Putraku sudah tiada. Dan sekarang saya harus membayar kompensasi. Dosa apa yang telah saya perbuat? Bukankah ini orang yang beberapa hari lalu penipuan uang? Apakah itu yang ada di internet? Saya dengar itu di pengadilan. Dia sudah terbongkar. Memang pantas dia mendapatkannya. Putranya sendiri tidak berguna. Namun dia mencoba menyalahkan orang lain. Orang seperti dia pantas mati kelaparan. Tepat sekali. Apa yang kau tahu? Mereka adalah yang membunuh anak saya. Masih berani bicara keras di saat seperti ini. Saya pikir Anda dan putra Anda pantas mati. Kamu. Lily. Kakak Hui Mei, saya datang untuk melihat Anda dan bayinya. Lily, silakan duduk cepat. Sangat lucu, mirip Anda. Dan juga mirip kakak Guangbei. Saya mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Kehilangan 2 orang yang dicintai dalam waktu sesingkat itu. Saya tahu Anda pasti merasa sangat menderita di dalam. Kakak Hui Mei, saya tidak merasa buruk. Perbuatan baik mendapat balasan. Perbuatan jahat membawa konsekuensi jahat. Mungkin, ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh langit. Saya sudah menyelesaikan prosedur pengunduran diri. Bulan depan, saya akan pergi mengajar di desa pegunungan. Saya ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Dan juga, membersihkan sebagian dosa keluarga saya. Lily, apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Bagus Anda bisa mendapatkan kejelasan bahwa Anda dapat menggunakan ini untuk menebus penyesalan. Itu sudah cukup. Terima kasih telah membuat saya mengerti bahwa kebaikan tidak pernah merupakan kelemahan, tetapi cahaya yang dapat menerangi diri sendiri dan menghangatkan orang lain. Saya akan membawa cahaya ini terus berjalan, mengajar anak-anak untuk menjadi orang yang jujur. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Sering-serilah kembali untuk berkunjung. Sayang, sedang menunggu untuk mendengar ceritamu tentang pegunungan. Terima kasih kepada kalian berdua. Saya pasti akan melakukannya. Kami akan menunggu Anda kembali.